Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat sahabat biologi. Pada kesempatan kali ini, Bu Agustin akan menjelaskan tentang fermentasi atau respirasi anaerob. Apa itu respirasi anaerob? Fermentasi atau respirasi anaerob adalah proses katabolisme yang tidak memerlukan oksigen bebas. Respirasi anaerob jika jumlah oksigen sangat sedikit atau sama sekali tidak ada, maka proses oksidasi reduksi dalam rantai transfer elektron tidak dapat berlangsung karena oksigen sebagai akseptor terakhir tidak tersedia. Hal ini mengakibatkan seluruh molekul pembawa elektron yang terdapat dalam rantai tersebut tetap dalam keadaan tereduksi. Dalam kondisi demikian, beberapa jenis sel dapat juga memperoleh energi sedikit melalui pernafasan anaerob atau fermentasi. Dalam fermentasi dapat terjadi jika jaringan kekurangan oksigen, akar yang terendam air, biji-biji berkulit tebal, sel-sel ragi, dan bakteri anaerob. Fermentasi yang akan kita pelajari meliputi fermentasi alkoholik dan asam laktat. Baik, kita mulai yang pertama, fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol mula-mula diteliti oleh Louis Pasteur dalam pembuatan minuman anggur. Air perahan buah anggur dibubui ragi yang dapat mengubah gula yang terdapat di dalamnya menjadi alkohol atau etanol. Dan alkohol merupakan bahan yang aktif dalam minuman keras. Proses perubahan glukosa menjadi etanol atau alkohol adalah C6H12O6. Ini merupakan glukosa, akan dipecah menjadi karbon dioksida. Dia menghasilkan C2H5OH atau alkohol atau etanol dan membebaskan 2 ATP. Secara skematis, glukosa C6H12 ini melalui peristiwa glikolisis, dia akan menghasilkan 2 molekul asam pirufat, yaitu atom berkarbon 3. Pemecahan dari glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat atom berkarbon 3. Nah, kita ingat bahwa glikolisis itu memerlukan 2 ATP dan membebaskan 4 ATP. Jadi total ATP bersih dihasilkan adalah 2. Dan dia akan membebaskan 2 NADH. Dalam kondisi tidak ada oksigen, maka dekarboksilasi oksidatif itu tidak bisa berlangsung, sehingga asam pirufat mengalami proses pembentukan etanol dengan penambahan air dan dia membebaskan karbon dioksida menghasilkan 2 asetaldehid. Kalau kemudian karena dia melepaskan karbon dioksida, maka asam pirufat ini tinggal 2 karbon yang disebut dengan asetaldehid. Asetaldehid dengan bantuan elektron dan hidrogen dari NADH akan diubah menjadi 2 etanol dan NADH ini akan bisa digunakan untuk reaksi glikolisis kembali. Proses fermentasi alkoholik atau proses pembentukan etanol ini terjadi pada organisme yeast atau ragi. Kita lanjutkan pada fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat dapat berlangsung pada sel-sel jaringan otot hewan dan manusia pada waktu mengadakan kegiatan yang luar biasa. Pada saat yang demikian diperlukan banyak energi sehingga dalam sel-sel otot berlangsung respirasi yang sangat cepat yang memerlukan banyak oksigen. Jika oksigen yang dibawa oleh darah tidak dapat memenuhi keperluan yang demikian, sehingga untuk memperoleh tambahan energi, sel-sel otot tetap mengadakan fermentasi. Sebagai penerima elektron dari NADH dan ion H+ adalah asam pirufat. 5 tambahan 2 atom hidrogen dari NADH dan ion hidrogen, asam pirufat tereduksi menjadi asam laktat. Sedangkan NADH+ dapat kembali berfungsi dalam proses glikolisis. Mari kita perhatikan skema berikut.
Ini adalah proses fermentasi asam laktat. Berawal dari substrat glukosa C6H12O6, dalam proses fermentasi asam laktat dia akan menghasilkan asam laktat, membebaskan karbon dioksida dan 2 ATP. Ya, sama. Jadi hutang 2 ATP membebaskan 4 ATP. Jadi total ATP bersih dihasilkan 2 ATP dan dia menghasilkan 2 NADH. Dalam kondisi tidak ada oksigen, asam pirufat ini akan diubah menjadi asam laktat oleh elektron dan hidrogen dari NADH. NADH plus akan dipakai oleh proses glikolisis kembali. Jadi ini adalah proses pembentukan asam laktat ketika respirasi anaerob atau dalam kondisi tidak ada oksigen tetapi energi harus tetap dihasilkan. Dalam peristiwa asam laktat ini hanya dihasilkan 2 ATP saja saat glikolisis. Ya, bedanya dengan respirasi alkohol, kalau respirasi alkohol ada CO2 dihasilkan, ATP-nya tetap sama, 2 ATP dihasilkan dan hasil akhirnya adalah etanol. Sementara pada fermentasi asam laktat, ATP-nya dihasilkan tetap sama, 2 ATP, tapi hasilnya adalah 2 molekul asam laktat dan tidak dibebaskan CO2. Asam laktat yang dihasilkan dalam sel-sel otot masuk ke dalam peredaran darah dan dapat menurunkan pH darah secara drastis. Ini untuk menghindari keadaan yang lebih parah, asam laktat tersebut harus segera diubah menjadi asam pirufat melalui oksidasi. Karena itu, pada saat kegiatan otot telah berhenti, masih diperlukan beberapa waktu untuk mengambil oksigen lebih banyak. Misalnya dengan bernafas secara terengah-engah, guna membayar kekurangan oksigen selama fermentasi. Demikian tadi 2 proses contoh fermentasi atau respirasi anaerob, yaitu fermentasi alkoholik dan fermentasi asam laktat. Semoga penjelasan ini mudah dipahami oleh kalian. Jika yang Ibu sampaikan ini bermanfaat, silakan share, like, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.